kami akan mendengarkan firman-Mu sekarang yang berjudul motivasi dalam melayani. Berkatilah firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini atas nama Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Roma 12 ayat 11 saja. Saya minta kita bersama-sama membacanya. Roma 12 ayat yang pertama. Ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Dimulai dengan janganlah. Ya, janganlah. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, 3, ya. Yang 50 tahun, yang 55 tahun lah, 55 tahun ke atas dulu ya, yang hanya berumur 55 tahun ke atas. Kemudian setelah itu yang 55 tahun ke bawah. 3 ya. Bagus, masih bersemangat juga ya, 55 tahun ke atas. Yang ke bawah, 55 tahun ke bawah. 3 ya. Sama semangatnya, hanya karena mungkin lebih sedikit orang yang 55 tahun ke bawah. Ya, tapi ini pengharapan kepada orang percaya dari Tuhan melalui hambanya. Kenapa kurang kuat? Ini begini. Oh iya. Itu salah satu berkat, ada anak yang mengingatkan. Itu berkat juga itu. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, jadi ini peringatan dan pengharapan sekaligus dari Tuhan kepada orang percaya yang ada di Roma. Bayangkan Paulus sendiri belum pernah bertemu dengan jemaat di Roma ini. Tapi begitu rindunya dia supaya setiap orang Kristen jangan ada yang mundur, jangan ada yang berhenti, jangan ada yang kendor, apalagi berhenti untuk melayani Tuhan. Maka dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Jadi kendor saja pun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kalau berhenti. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu. Oke. Ada orang badannya hadir tapi rohnya nggak di situ lagi. Semangatnya untuk melayani Tuhan tidak di situ lagi. Tapi Paulus mengatakan, bukan hanya kau secara jasmani hadir dalam persekutuan, dalam ibadah itu, tapi rohmu. Ada ibu-ibu yang sotong didok pengurusan non aingas lilik kudang roh, katanya, datanglah saya, tapi rohnya nggak di situ lagi. Tapi dikatakan biarlah rohmu hadir juga. Tidak dikatakan begitu, tapi rohmu menyala-nyala. Karena roh yang menyala-nyala itu saya Nyonya Simanjuntak sana, salah satu contoh. Kalau rohnya tidak menyala-nyala, tidak akan datang dia. Alasannya, penyakitku ini, rambutku yang sudah rontok ini, malu saya dilihat orang nanti.
Itu bisa alasan yang bisa masuk akal dan diterima oleh kita semua kalau dia tidak datang. Tapi kalau roh menyala-nyala, tidak ada alasan yang terlalu besar untuk dipakai oleh seseorang untuk tidak menikmati kehadiran dan hadirat Tuhan lewat ibadah. Kalau kita berbicara tentang motivasi dalam melayani, kata motivasi itu artinya alasan yang melandasi hati dan pikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu motivasi. Jadi itu ya datang dari luar diri kita, alasan itu. Apakah itu penyakit, apakah itu kunjungan saudara, apakah itu mengejar karir, apakah yang lain-lain, itu datang dari luar kita. Tapi itu mempengaruhi dua daerah yang paling sensitif di dalam diri kita, yaitu pikiran dan hati kita. Ini sering terganggu dua ini, pikiran dan hati kita. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki roh yang menyala-nyala, gampang saja alasan yang datang dari luar itu waktu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, terus kita setuju mengatakan tidak usahlah, minggu depan kan masih bisa, berikutnya kan masih bisa, ini kan masih bisa, ini kan masih bisa. Iya. Tapi puji Tuhan, kepada orang percaya Roh Kudus sudah diberikan, sehingga waktu sesuatu datang ke dalam hati dan pikiran kita, Roh Kudus itu mencoba menolong kita, menseleksi, memberikan kemampuan kepada kita untuk menseleksi yang datang ke dalam hati dan pikiran kita itu dari Tuhan, disetujui Tuhan atau tidak. Sehingga kemudian waktu kita memiliki kesensitifan terhadap suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita itu, di sana kita bisa membuat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena keputusan itu ialah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru pilek-pilek. Ya memang sekarang itu penyakit ini banyak sekali. Aku pilek-pilek sekarang. Sudahlah, tidak usah alasan itu. Kalau hatimu berkobar-kobar, rohmu berkobar-kobar, Tuhan akan menolong Anda untuk mengetahui apa tindakan yang akan dilakukan. Tapi kalau roh tidak menyala-nyala lagi, terus kita setujuilah segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita itu. Melayani itu artinya melakukan sesuatu secara praktis dan holistik. Secara praktis dan holistik. Nanti ibu-ibu, printer saya rusak, jadi nggak bagus ini, maka tadinya saya rencana akan memprint ini dan membagi kepada setiap ibu. Jadi ibu dengarkan aja ya, nanti akan dibagi ini setelah saya perbaiki dulu. Saya berikan kepada pengurus, nanti kepada parumain saya si Hana, untuk dibagi kepada kita semua nanti, termasuk kepada yang di rumah. Ya, praktis dan holistik. Praktis itu lewat perbuatan atau lewat perkataan. Holistik, ya, jadi bukan hanya melalui khotbah. Pelayanan itu bisa dengan jalan membantu orang yang sakit di pinggir jalan di sana. Tapi pelayanan itu bukan demi kita, tapi demi kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengajar kita untuk menasihati kawan kita ini yang suka-sukanya datang ke persekutuan, untuk menasihati, memberikan saran kepada saudara kita ini yang memiliki pergumulan dan yang lain-lain, untuk berkunjung kepada saudara kita yang sakit, untuk berusaha mencoba membelikan obat kalau ada uang kita demi orang yang akan kita tolong. Itu holistik, artinya keseluruhan, bukan hanya pelayanan lewat perbuatan. Jadi kalau ibu
melayani hanya lewat persekutuan Ibu Maria, itu masih segelintir itu dari jumlah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada orang rajin melayani dalam persekutuan, tapi di rumahnya gak karu-karuan dia. Itu bukan pelayanan yang benar. Dengan persahabatannya kepada orang lain juga tidak benar. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang pelayanan Kristiani atau pelayanan rohani. Ya, pertama tujuan utama ya dari pelayanan rohani kita yang praktis dan holistik itu ialah untuk kemuliaan dan keluasan kerajaan Allah di bumi ini. Itu tujuan satu-satunya. Ya. Dan itu dilakukan lewat pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Yohanes 10 ayat 16, Yesus mengatakan, di luar sana masih banyak domba-domba yang belum masuk ke dalam kandang ini. Aku mau supaya kamu pergi ke sana, supaya domba-domba itu juga bisa satu kawanan gembala dan masuk ke dalam kandang ini bersama-sama dengan kamu. Jadi mungkin itu orang yang di luar sana itu ialah anggota keluarga kita. Bisa ibu kita, bisa saudara kita, saudara kandung, atau bisa Eda, Inang Bau, Amang Bau, dan yang lain-lain itu. Bisa yang memiliki kepercayaan yang lain. Tapi Tuhan mencintai mereka dan Tuhan merindukan supaya mereka itu menjadi satu penggembala dan satu kandang domba dengan kita orang percaya. Jadi mari kita membuka pikiran kita supaya wawasan kita semakin luas dan sensitivitas kita semakin tinggi. Sehingga kita bisa melihat, ini suamiku ini kayaknya kalau meninggal ini sekarang pasti nggak ke surga ini. Ini anakku ini masih hanya mau datang ibadah karena takut sama saya dia, bukan karena dia rindu. Ada sensitivitas yang seperti itu. Orang-orang seperti itu harus dituntun untuk masuk ke dalam gembala Tuhan, supaya kerajaan Tuhan di bumi ini sebelum kita diangkat oleh Tuhan ke sorga itu bisa semakin luas. Dan yang kedua, adanya orang yang bertobat dan dilahirkan baru menjadi anak Tuhan karena pemberitaan Injil itu. Jadi bukan hanya bertobat. Ada orang narkobaan, kita layani dia, lalu tidak mau narkobaan lagi. Tetapi tetap dia mau menerima Injil. Tetap tidak mau ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi jangan bangga kita, ya anakku kan memang nggak ke gereja dia, tapi nggak merokok lagi dia, nggak ke klub malam lagi setiap malam dia, nggak main-main lagi di luar sana. Bukan itu. Kalau anak kita itu di dalam rumah pun, di rumah juga ada setan. Jadi bukan hanya bertobat, tidak melakukan lagi kebiasaan lama yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu tidak akan bisa lama. Datang lagi ujian atau pencobaan kepada dia, bisa kembali dia. Coba kalau ibu marah-marah, lalu dikatakan, awak sudah rajin di rumah, bantu di rumah, tidak pernah awak tuntut apa-apa dari rumah. Sudahlah, katanya. Karena apa? Karena Injil belum ada di dalam dia. Tapi kalau Injil sudah ada di dalam dia, ibu misalnya marah-marah, lalu akan dia bilang, mami ini sudah rajin kali ke persekutuan, tapi marahnya nggak ketulungan ya. Jangan begitulah. Kita kan sudah sama-sama di dalam Tuhan. Kalau marah boleh marah ibu-ibu ya. Jangan bilang marah tidak boleh. Tuhan juga marah, tapi marah yang kudus. Boleh kita marah kepada teman kita. Kalau teman kita suka-sukanya tidak disiplin datang dalam pelayanan, boleh kita marah, tapi marah yang kudus, marah yang membangun, marah yang memberikan jalan keluar. Jadi bukan membuat kita menjadi undur. Sudahlah, lain kali aku nggak mau lagi ikut. Kalian begini-begini aja,
Awak sudah rajin begini? Enggak. Itu justru gambaran motivasi pelayanannya tadi nggak benar. Jadi ibu-ibu, tidak ada anak Tuhan yang undur dari melayani Tuhan kalau motivasinya itu benar. Tidak ada itu. Bahkan sakit-sakit pun dia akan mengatakan, Tuhan, aduh sembuhkanlah saya, pelayanan saya Tuhan begini sekarang. Tolonglah supaya aku bisa melanjutkan. Itu yang akan terjadi. Iya. Jadi bukan hanya bertobat, tapi orang itu harus dilahirkan baru. Artinya menjadi anak Tuhan, yang menjadi kemudian ikut ambil bahagian di dalam pemberitaan Injil karena kebaikan Tuhan yang telah dinikmatinya. Dia dilahirkan baru, dia diterima Tuhan menjadi anaknya, ahli waris dari kerajaan surga. Dan itu seperti yang tadi dikatakan, kita lakukan secara holistik, ya. Ada kadangkala tidak perlu kita kasih ayat firman Tuhan kepada seseorang, tapi tindakan kita menolong dia adalah merupakan terjemahan daripada perkataan ayat firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab. Ya. Kalau demikian, siapa yang memberitakan Injil? Yang memberitakan Injil, yang melayani Tuhan ialah mereka yang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Itu sudah jelas itu, ya. Pelayanan banyak yang menjadi rusak oleh karena para pelayan-pelayan tidak jelas identitasnya secara rohani, siapa dia. Tidak mungkin pekerjaan sorga dilakukan oleh manusia duniawi. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan dilakukan oleh orang yang bukan anak Tuhan, yang bukan sahabat Tuhan, yang bukan percaya kepada Tuhan. Ya. Si Amsal tidak mungkin datang ke rumah saya untuk membersihkan taman-taman yang ada di rumah saya, mengambil daun-daun kering dari tanaman saya yang ada di sana. Karena apa? Karena si Amsal bukan anggota keluarga saya. Dan saya tidak akan mungkin katakan kepada si Amsal, Sal, jangan hanya main keyboard kau ya. Datang dulu ke rumah. Saya sudah capek, banyak kali daun-daun kering di tanaman saya yang di depan dan yang di samping, di belakang. Tolong bantu saya. Gak mungkin saya katakan begitu. Tapi kepada si Joshua, kepada si Andi, saya minta mereka melakukan itu. Karena anak saya mereka. Ngerti ibu-ibu sekarang? Jadi napa dial hodo halak melayani Tuhan, padahal dia tidak jelas identitasnya siapa dia. Itu merusak. Harus jelas. Karena apa? Kalau kita sebagai anak, kita anggap milik bapak kita itu, milik mama kita itu milik kita. Kita pelihara. Tidak disuruh pun, kita sudah akan mencoba memelihara itu. Karena kita anak. Jadi yang membuat rusak pelayanan ialah karena begitu banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan itu yang tidak jelas identitasnya secara rohani, yang bukan anak Tuhan, belum dilahirkan baru. Sedangkan sudah dilahirkan baru pun masih masuk kita kepada yang kedua, harus mengalami pemuridan, pembinaan. Ya. Pemuridan.
Karena banyak secara praktis kita belum tahu, tapi ada abang rohani kita, kakak rohani kita yang bisa membimbing kita. Begini caranya berkhotbah, begini caranya melayani secara pribadi, begini caranya memimpin puji-pujian, begini caranya. Itu dilatih pemuridan. Yesus juga melakukan itu sebelum dia memilih para rasul-rasulnya. Dilatih, dimuridkan dulu mereka. Diuji coba dulu mereka. Ya, dan yang ketiga, hanya mereka itu yang mengalami dan mendengarkan pemilihan Tuhan bagi mereka untuk melayani. Kalau dalam Yohanes 15 ayat 16 misalnya, mengapa itu dikatakan Tuhan hanya kepada murid-murid yang telah dimuridkan itu? Tidak dipanggil semua orang yang datang mengikut dia mengatakan, bukan kamu yang memilih aku ya, aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Yesus tidak pernah mempercayakan harta yang sangat berharga dan paling berharga yang paling dibutuhkan oleh orang itu kepada orang yang tidak layak dipercaya. Kalau Mama si Andre ini mau pergi ke Amerika, dia merasa emas dan berliannya itu tidak perlu harus dibawa dan dipakai, ya kan? Lalu dikatakan anakku, katanya kepada anaknya, anak gadisnya itu kan, biasanya kepada anak gadis lah itu kalau perhiasan kan, anakku, ini barang mama ini simpan dulu ya, hati-hati kau, taruh di tempat yang aman, jangan sampai ada orang yang mencuri, karena ini milik mama yang paling berharga. Apa yang paling berharga bagi Tuhan? Apa? Persekutuan kita yang pertama tahun ini apa? Apa yang mengisi detak jantung Tuhan? Jiwa manusia. Tidak pernah Tuhan mempercayakan jiwa manusia ini kepada orang yang bukan dipercaya oleh Tuhan. Tapi kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan, itu mereka yang sudah percaya kepada dia, menunjukkan kesetiaan mengikut dia, sudah menjadi anak Tuhan. Dikatakan Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku pilih kamu ya. Aku yang memilih kamu. Kupercayakan harta yang paling berharga ini kepada kamu. Iya ibu-ibu. Karena anak-anak Tuhan itu tidak akan mengatakan, enggak, aku kurang kau kasihi, aku enggak anakmu lagi, aku berhenti aja, aku keluar dari rumah ini. Dan ada padelean, tidak ada argumentasi-argumentasi yang seperti itu dari anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar itu, Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kita menyatu, hanya di situ kamu akan berbuah banyak. Iya. Jadi ibu-ibu terpilih nanti menjadi pengurus untuk periode berikutnya, itu pemilihan hanya secara organisatoris. Tetapi semua kita, anak Tuhan harus terlibat aktif dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau demikian, apa motivasi? Yang pertama kita ialah motivasi kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan yang terutama? Mertua mahalak naung sinesaan akadusana, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan lagi kepada dia. Ya, Mazmur 103 itu dikatakan karena Tuhan tahu siapa kita. Kita ini debu. Tapi berbahagialah debu-debu ini karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan dan kesalahannya tidak
pernah lagi diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita. Itu berkat Tuhan yang terbesar. Karena dengan pengampunan itu Tuhan menjadikan kita menjadi anaknya. Dengan pengampunan itu Tuhan menjadikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dengan pengampunan itu Tuhan mempercayakan harta yang paling berharga kepada kita. Berbahagia. Pernahkah ibu pikirkan bahwa kebahagiaan yang terutama itu ialah pengampunan itu? Untuk pengampunan itulah Yesus mati. Untuk pengampunan itulah Yesus meninggalkan sorga. Untuk pengampunan itulah Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Untuk pengampunan itulah Yesus mau menjadi manusia dan mau mendaki bukit Golgota, memikul salib itu serta mengatakan, sudah selesai. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Jadi ibu-ibu, jangan terlalu ringan mengatakan, ya Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan saya yang saya sengaja tidak sengaja. Jangan terlalu ringan, karena banyak sekali orang hanya itu merupakan bahagian daripada diktum doa. Minta pengampunan kepada Tuhan. Yang saya rasa yang pertama kalau kita berdoa, yang waktu kita datang menghadap Tuhan mengatakan, Tuhan karena kemurahan-Mu sekarang, Engkau izinkan untuk menghampiri kekudusan dan kemuliaan-Mu yang agung itu. Ampunilah saya Tuhan dari segala dosa saya. Halangku sonnerohaku, ketidaksungguhanku, dan ini segala macam. Tadi masih kupikirkan sebelum berdoa ini saya Tuhan, tidak usah berdoa lain kali lah. Masih kupikirkan begitu Tuhan, ampunilah saya, ampunilah saya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Banyak orang tidak bisa menikmati kebahagiaan karena dia belum menghayati nikmatnya pengampunan dosa itu. Malah murah cik rohata tudongata, itu karena kita sendiri pun belum menikmati pengampunan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Perhatikan. Kalau orang belum menikmati pengampunan dosa, nikmatnya, sungguh-sungguh nikmatnya pengampunan dosa yang datang dari Tuhan itu, dia akan gampang sakit hati dengan temannya. Ya. Akan gampang mardili. Sudah kubuat begini, kau masih begini, kubuat begini, kau masih begini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ya. Yang kedua, kesadaran akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ibu-ibu kalau saya berikan kesaksian ini. Tadi pagi saya biasa tiarap kalau berdua pribadi. Tiarap. Tapi tadi pagi saya ambillah bantal satu. Biasanya saya tidak pakai bantal. Saya ambillah bantal satu, lalu saya di sana lah berdua tiarap, tapi kepala saya, wajah saya di situ. Lalu apa yang saya bilang, Tuhan mau lihat tema adong batalon hapiahan ni buhiku lau martangi yang tuho. Apa saja berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Hadirnya ibu-ibu di sini masih bisa bernafas, ya kan? Padahal seekor nyamuk pun bisa dipakai Tuhan untuk membuat ibu tidak bernafas lagi. Saya sudah pernah mengalami itu.
digigit seekor nyamuk rupanya, lalu beli oksigen, dibeli oksigen. Lalu si Yoyo harus melarikan saya ke Elizabeth, mengatakan, larikan ke Elizabeth. Tapi mengapa diizinkan Tuhan nyamuk itu datang menggigit? Karena tidak ada yang kebetulan loh. Jadi ibu-ibu, kalau kita dapat berjalan, kalau istri saya begini sekarang berjalan, awas mam, turun, salakanai turun, dan rata dalanon, angkat Pak Mi, karena penglihatannya juga tidak begitu jelas lagi kan. Kadang-kadang begini juga, sedeliling nai mahami menugu-nugu natahami onate ya. Tapi syukur juga masih bisa pegang kan. Ada saatnya saya tidak akan bisa pegang istri saya lagi. Atau istri saya tidak bisa pegang saya. Apakah itu bukan rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang maha besar? Masih bisa kulihat. Tadi pagi menguliti sambil duduk di meja makan, kursi makan, bawang putih. Imada sebelum lau kita, aku menguliti bawang putih katanya. Aduh, pudu pi inat tahamion. Banyak sekali hal-hal yang kita jalani di dalam kehidupan ini yang dikatakan oleh orang-orang keling itu taken for granted. Itu artinya ya tidak begitu kita perhatikan, memang sudah begitulah, enggak apa-apalah. Ya jalan, mandi. Enggak pernah kita syukuri Tuhan, terima kasih. Masih bisa ada air masuk ke dalam rumah kami ini. Masih bisa selang air itu mengalirkan air masuk ke rumah kami sehingga saya bisa mandi. Kalau mempet di sana selang itu enggak ada air, ya. Kenapa enggak datang itu baru semerangkir? Nanti menjunta persekutuan. Iya itu enggak berjalan air di rumah kami, jadi saya enggak bisa mandi. Apakah bukan sesuatu yang kita syukuri? Semua itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hanya pengampunan tadi. Memang pengampunan itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Karena itu yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada air, tidak dapat makan, itu tidak membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita tidak akan melayani Tuhan dengan segala sesuatu anugerah Tuhan ini? Yang ketiga, karena kasih dan persahabatan dengan Tuhan. Ayat 14 itu, Yohanes 15, Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Berapa sering ibu mengatakan waktu berdoa di rumah, Tuhan Yesus sahabatku yang baik. Apa sering itu? Padahal Yesus sendiri yang di dalam kekudusan dan kemuliaannya, kebesarannya, dia ingat bahwa kita ini debu, dikatakan Mazmur 103 itu. Tapi kita dikatakan Yesus surga dengan debu bersahabat. Dan persahabatan itu adalah persahabatan yang tidak pernah berhenti dari pihak Tuhan. Jadi itu sebabnya kita diangkat menjadi pelayan Tuhan. Karena kita sahabatnya. Tuhan bisa mempercayakan kepada kita harta yang paling berharga, yaitu jiwa-jiwa manusia. Merawat jiwa manusia supaya setia kepada Tuhan. Membawa jiwa yang baru supaya datang kepada Tuhan. Yang keempat, karena keyakinan bahwa hanya Injil
satu-satunya berita yang terindah dan yang bisa menyelamatkan manusia, yang paling dibutuhkan oleh siapapun di dalam alam semesta ini. Kebutuhan yang terutama dari setiap orang ialah Injil. Kita sudah belajar tentang Injil kan? Injil ialah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Sebagai Allah sejati, sebagai manusia sejati. Jadi yang dengan kata lain, bahwa yang paling dibutuhkan manusia ialah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah juru selamat satu-satunya, jalan ke sorga, jalan yang akan menjadikan persatuan kita dengan Bapa Surgawi. Ya. Kami di rumah dengan ibu seringkali hampir saban sore menjelang malam lah kami dengar-dengar nyanyian dari para penyanyi Billy Graham itu. Ada kasetnya kan, indah kali. Sudah bapak-bapak yang tua pun, ada juga yang masih sangat muda. Ada wanita yang sangat cantik-cantik macam bintang film, dan ada juga yang orang negro dan yang lain-lain yang hitamnya tidak ketulungan kan. Ada seorang laki-laki penyanyi itu, kalau berdiri dengan yang lain-lain, apalagi kalau macam baju saya ini baju dia, nggak bisa kita bedakan ini dengan wajahnya hitamnya. Tapi begitulah hebatnya dia ikut menyanyi di situ. Menangis. Tadinya saya berpikir kalau orang bule ini sulit menangis. Tapi bapak-bapak pun, ibu-ibu pun yang sudah tua, sudah opung-opung, nenek-nenek, ya. Karena begitu mereka menikmati keindahan persahabatan dengan Tuhan Yesus itu, bahwa Injil sudah mereka nikmati dan menjadikan mereka menjadi anak Tuhan. Yang kelima, perintah dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau orang tidak mau melayani, kalau orang berhenti melayani, berarti dia engkar terhadap perintah dari raja segala raja itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah kamu. Yang kita lawan bukan manusia, tapi yang kita lawan ialah Yesus yang telah memberikan prioritas utama kepada kita sebagai sahabatnya untuk melakukan pemberitaan Injil itu. Menyampaikan berita yang terindah yang paling dibutuhkan oleh manusia itu. Jadi engkar terhadap Tuhan. Coba saudara bayangkan itu. Tuhan yang begitu baik, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi hal itu terjadi karena motivasi-motivasi yang tadi. Kalau motivasi kita tidak merupakan fondasi yang kokoh dan benar di dalam melakukan pelayanan, akan gampang kita mencari alasan untuk tidak lagi melayani. Supaya jangan terlalu lama, masih ada beberapa lagi, tapi saya ambil saja yang terakhir ini. Untuk pertumbuhan hidup rohani kita, melayani itu merupakan kesempatan yang terbaik supaya kita bertumbuh secara rohani. Mengapa? Pertama, karena potensi atau keterampilan pelayanan kita akan semakin bertambah-tambah waktu kita melayani. Makin lama kita melayani, makin bertambah-tambah, makin hebat potensi atau kemampuan kita untuk melayani. Yang kedua, waktu kita melayani, di sana kita bisa mengenal kuasa Tuhan. Ya, kita ingat dalam Lukas 10 ayat 16, lalu murid-murid itu mengatakan,
Kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan penyakit, kita bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Memang kemudian Tuhan Yesus pada ayat 17 itu menegur mereka. Jangan kamu bersukacita karena itu ya, tapi bersukacita kamu karena namamu sudah tertulis di sorga. Tapi ayat 16 itu adalah pengalaman mereka yang tadinya mereka tidak pernah melayani sebelum mereka pergi disuruh Tuhan berdua-dua untuk melayani. Tapi waktu mereka disuruh Tuhan dan mereka melakukan itu, yang tidak pernah mereka alami, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit lewat doa, itu mereka alami. Anda tidak akan mempunyai pengalaman rohani yang lebih hebat kalau berhenti melayani Tuhan. Jadi bukan hanya soal peningkatan potensi atau keterampilan melayani, tapi pengenalan akan kuasa Tuhan, akan keterlibatan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita melayani sendiri. Dan yang terakhir, keyakinan kita akan semakin bertambah akan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu. Benar rupanya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sedemikian rupa tanpa menghasilkan buah kalau kita sampaikan kepada orang lain. Makanya Paulus mengatakan penulis kepada jemaat Ibrani mengatakan pada bab 4 ayat 12 itu bahwa firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang bisa memisahkan sumsum dan persendian, menyelidiki hati yang terdalam. Paulus kepada Timotius 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu mengatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membimbing orang dalam segala kebenaran sehingga orang kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Dan itu akan kita alami kalau kita terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau tidak terlibat dalam pelayanan, potensi itu pun akan diambil. Satunya potensi kuberikan sama kau ya, tapi kau tidak manfaatkan, kuambil daripadamu itu. Kuberikan kepada orang lain. Dan kepada orang lain yang setia walaupun sangat sibuk dia melayani, sudah 5-6 potensi dia pakai itu semuanya. Tuhan mengatakan hamba yang setiawan, mari masuklah. Tapi hamba yang punya potensi satu tidak mau memakai itu dikatakan tusadako. Ibu-ibu, harusnya kita akan mengatakan begini, kok aku nggak ikut pengurus ya? Kok aku nggak ikut dalam daftar pelayan ya? Aku ikutlah. Potensi yang ku yakini sekarang diberikan Tuhan kepada saya ialah ini. Makanya saya usulkan tempo hari supaya ada kertas kecil itu dibagikan kepada ibu-ibu sebelum kita memilih pengurus, di mana ibu diminta untuk menulis juga tentang potensi apa yang diberikan. Berdoakah? Pelayan pribadikah? Apakah MC kah, singers kah, dan yang lain-lain itu. Ya, agar kita melayani Tuhan berdasarkan potensi yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Saya harap persekutuan Ibu Maria ya akan ada berakhirnya si corona ini. Akan ada berakhirnya. Kita harapkan akan kembali para ibu-ibu, bahkan lebih banyak daripada yang biasa tempoh hari datang dalam pelayanan kita untuk datang pada masa yang akan datang. Karena ada orang yang menghormati Tuhan dengan jalan mengatakan, aku mau ikut melayani Tuhan. Ibu-ibu, doa saya jangan ada di antara ibu kalau diminta untuk melayani, terlibat masuk di bagian ini, masuk bagian ini, menolak. Kecuali ibu mengatakan, enggak cocok aku di situ karena potensi saya ialah ini. Jadi saya di bidang inilah ya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam pengalaman kita ada hal-hal yang kurang menyenangkan hati kita selama ini, selalu begitunya. Saya pun di dalam hidup saya, mulai dari tahun 72 lah, bayangkanlah ibu-ibu ya. Tahun 72 YPDP kita ini ada sampai pada saat ini. Apa tidak banyak masalah? Tapi waktu masalah itu ada, justru di sana kita bisa melihat
pertolongan Tuhan yang maha besar, di mana Tuhan menunjukkan kesetiaannya dan kemampuannya untuk menolong kita, sehingga kita semakin kagum. Hebatnya Tuhanku itu, hebatnya Yesusku itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hambamu sekarang berhenti untuk berbicara setelah menyampaikan firman Tuhan, hamba sadar Tuhan bahwa tidak sempurna, bahkan tidak semua bahan yang sudah saya persiapkan saya bisa sampaikan sekarang. Tapi apa yang Engkau izinkan hamba bisa sampaikan, supaya kiranya itu berbicara, bukan hanya sekedar merupakan acara kebaktian Maria, tetapi merupakan suara Tuhan, kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, terutama dikala kami sedang memikirkan tentang penyusunan pengurus untuk periode berikutnya, yang tidak terlibat pun secara, yang tidak tercantum pun mungkin secara organisatoris di dalam badan pengurus, tetapi tidak ada anak Tuhan yang tidak terlibat dalam kepengurusan. Oleh karena itu kami berdoa supaya semua anak-anak-Mu ini, baik yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan lewat Zoom, supaya mereka juga mengatakan, aku ikut melayani Tuhan. Dengan demikian Tuhan, maka kami akan bisa melihat berkat Tuhan yang akan memperbesar persekutuan Ibu Maria ini. Persekutuan yang hanya dimulai dengan 5-6 orang ibu-ibu yang tua, tapi sekian puluh tahun buahnya itu dirawat oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya masa hidup kami ini kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan kalau kami akan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami dalam Yesus Kristus. Amin.